Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina rasulillah ajmain, amma ba'du. Langsung saja, saya dari mahasiswa Sultan Al-Falah Putra Banjarbaru. Nama saya Rima Afud, dari mahasiswa PGMI semester 4. Di sini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia ya. Belajar bahasa Indonesia tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Saja saya bacakan ya, kita simak sama-sama. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membantu kompetensi sebagai tujuan pembelajaran bahasa, juga mengembangkan prosedur bagi pembelajaran 4 keterampilan, yaitu bahasa, menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Kemudian dengan pada pemikiran bahwa pendekatan komunikatif membuka diri bagi pengertian yang luas pembelajaran bahasa. Hal ini terutamanya menyebabkan orang melihat bahwa tidak terbatas pada tata bahasa dan kosakata, tetapi juga pada fungsi komunikatifnya. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam komunikasi merupakan tujuan yang harus diciptakan dalam pembelajaran bahasa. Jadi pembelajaran yang komunikatif adalah pembelajaran bahasa yang menggunakan peserta didik memiliki kesempatan yang memadai untuk mengembangkan kebiasaan dan menunjukkan dalam kegiatan berbahasa, baik kegiatan produktif maupun praspit, semua dengan situasi nyata, bukan situasi buatan yang terlepas saling berbicara ya. Kemudian pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual ini merupakan konsep belajar yang membahas guru menggunakan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Peserta didik dan membantu guru menggunakan antara lain diajarkan dengan situasi dunia nyata. Peserta didik dan mendengar peserta didik membantu hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam keadaan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Kemudian komunikatif di sini ada bagian-bagiannya, yaitu komunikatifme pembelajaran dengan mengacu pada sentral, menunjuk pada konstruktivisme, yakni peserta didik membangun pemahaman sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal. Kemudian kita masuk ke pendekatan teks. Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia sastra teks, maksudnya guru menggunakan teks dan tujuannya fitur-fiturnya membangun peserta didik membawakan teks melalui proses pembelajaran bantuan. Pembelajaran teks memberikan proses di mana guru membantu peserta didik dalam memproduksi teks dan secara bertahap menggunakan bantuan supaya peserta didik mampu memproduksi teks secara mandiri. Adapun teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini meliputi teks anekdot, teks eksplorasi,
teks laporan hasil observasi, teks produser komunikasi, teks negosiasi, dan teks catatan penduduk, teks penutup, teks eksonasi kompleks, dan yang terakhir teks film atau teks drama ya. Itu adalah pembagian teks. Kemudian prinsip pembelajaran berbasis teks dan masih banyak lagi ya. Kemudian pendekatan sintaksik. Pendekatan sintaksik merupakan metode yang baru digunakan oleh para ilmuwan dalam menerapkan pengetahuan atau teori. Pendekatan sintaksik dapat dipahami sebagai pembelajaran yang terdiri atas kegiatan mengamati, menanyai, menurunkan pertanyaan, mengumpulkan informasi dengan itu atas atau lebih terkini, menalar atau mengobservasi ya. Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan sintaksik adalah sebagai berikut. Berpusat pada peserta didik, yaitu membentuk sintaktik self-concept, yaitu membangun konsep berdasarkan pemahaman sendiri, menghadirkan variablisme, dan memberikan proses kognitif yang proses dalam menggunakan perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian pendekatan integratif atau terpadu. Pendekatan integrasi atau terpadu adalah acuan atau kebiasaan pembelajaran bahasa dengan menyajikan bahan ajar secara terpadu, yaitu dengan menyatakan, menghubungkan, dan menggunakan ajar sehingga tidak ada yang berdiri sendiri atau terpisah-pisah. Guru menyediakan salah satu karya sastra, misalkan sebuah cerpen, lalu membacanya, sedangkan siswa menyediakan dengan baik. Nah, itu adalah pembelajaran membaca ya. Pembelajaran berbicara sebagai fokus dengan dalam secara terpadu dengan menghubungkannya atau menggunakannya dengan pembelajaran membaca, menyimak, menulis konsep, dan apresiasi karya sastra. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.